Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwatu iman, mitra JIC di mana saja antum berada. Alhamdulillah, pada hari ini Jumat yang penuh barakah di awal Sya'ban 1442 Hijriah. Insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka kita awali dengan sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang alhamdulillah Allah karuniakan kepada kita semua. Terutama nikmat iman yang menjadi landasan setiap kita beramal. Juga nikmat sehat, baik sehat terutama keimanan kita, jiwa dan raga kita, serta sehat keluarga dan semuanya mudah-mudahan. Ini menjadikan semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan ibadah dalam kehidupan kita. Tentunya selawat dan salam selalu tercurah kepada baginda alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya maupun para sahabatnya hingga akhir kelak. Mitra JIC di mana saja yang berada, bahwa kita ketahui bersama acara ini adalah menjadi program bagian daripada program radio JIC yang dipancarkan langsung dari radio JIC 107.7 FM yang dipancarkan di lantai dasar Sentral Bisnis Radio Jakarta Islamic Center, Jakarta Utara. Dan pada hari ini kita dengan materi akhlak. Dan untuk tema pada hari ini adalah akhlak menjadi misi para rasul, menjadi misi para nabi. Dan saat kita membahas akhlak, kita tentunya mengundang seorang ustadz sebagai narasumber kita. Beliau adalah yang sudah mengisi di berbagai tempat kajian-kajian karena beliau adalah merupakan bagian daripada salah satu asatid di Pondok Pesantren Baitul Quran Jakarta yang berada di daerah Marunda sana. Dan alhamdulillah beliau ada di sebelah kiri saya. Gimana Ustaz, kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, rabbil alamin. Sehat. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong Ustaz, katanya istri baru lahiran Ustaz? Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak yang keberapa Ustaz? Yang kelima. Oh, Masya Allah. Ya. Memang Ustadz mah anaknya lebih daripada 2 Ustadz rata-rata ya. Ya, alhamdulillah. Wajahnya makin cerah Ustadz. Amin, ya, amin. Alhamdulillah. Semoga anaknya menjadi soleh dan Amin, soleha. amin, amin. Ya. Dan semoga penuh bermanfaat buat orang tuanya terutama. Ya. Ngomong-ngomong Ustadz, di depan kita udah ada kopi nih Ustadz. Alhamdulillah, Ya. ini sudah dicicipin. Alhamdulillah. Ya, ini dari salah satu mitra JIC yang dia seorang pengusaha membuat kedai kopi, pandu kopi, dan alhamdulillah beliau mensodakohkan. Insya Allah Ustadz, setiap kita siaran atau nanti di kajian-kajian Ustadz disediakan oleh beliau nanti yang akan mengantarkan kepada kita Ya, semua. mudah-mudahan tambah berkah. Amin, amin, amin. Ya. Baik, mitra JIC ya di mana saja berada, kita persiapkan diri kita untuk sama-sama mendengar obrolan-obrolan yang ini sangat berarti buat kita semua. Karena kita sorban Ustadz, sorban umat. Artinya seputar obrolan umat. Jadi membahas akhlak ternyata ini bukan cuma jadi obrolan, tentu menjadi perhatian buat kita semua. Betul. Nah, jadi enaknya Ustadz, ini saya udah bawa sorban Ustadz. Sorbannya dipakai dulu Ustadz. Maksudnya? Iya. Sorbannya dipakai biar ya. Tafadhol Ustadz. Ya, baik. Ya. Subhanallah. Ya. Ini kata Ustadz Abdul Samad, kalau anak muda gimana? Kalau anak Saya muda udah tua, belakang aja gini. Ya. tua apanya Ustadz? Dari wajahnya Ustadz kayaknya masih bisa nambah anak lagi, bisa nambah usaha lagi. Amin. Amin. Ya, baik. Langsung saja kami persilakan Al-Mukarram Ustadz Ainur Rafiq, merupakan bagian dari salah satu asatid di Pondok Pesantren Baitul Quran yang berada di Marunda, yang alhamdulillah luar biasa kami dengar perjalanannya
dengan penuh pencerahan buat anak-anak pada zaman sekarang ini, dan terutama untuk bagaimana akhlak terhadap mereka yang ini sudah menjadi misi para nabi dan rasul. Untuk itu kepada Al-Mukarram kami persilakan dengan segala hormat. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Wa qala aidan innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, berjumpa kembali di acara Sorban Umat ya. Iya. Di radio JIC dan mitra JIC sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua pada pagi hari ini senantiasa dilimpah ruahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang begitu banyak dan juga rahmat dan karunia yang begitu besar. Sehingga mudah-mudahan dengan itu semua kita mampu menjadi orang-orang yang senantiasa bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat, rahmat dan karunia yang diberikan oleh Allah untuk kita semua. Dan mudah-mudahan Allah akan senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita, menguatkan iman kita sehingga kita mampu untuk terus meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas akhlak kita, kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam juga tidak lupa mari kita sama-sama sampaikan kepada uswah hasanah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa istiqamah untuk menegakkan sunnahnya di muka bumi ini. Dan kita berharap kita termasuk dari bagian umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berupaya untuk menegakkan risalah yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwah fillah rahimakumullah, pendengar mitra JC yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan akhlak menjadi misi para nabi. Artinya bahwa berbicara akhlak ini sungguh sangat penting ya. Sampai kemudian kenapa ini menjadi misi para nabi. Para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam rangka membangun akhlak. Ya. Dan kemudian disempurnakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau mengatakan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Bahwa diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dalam rangka menyempurnakan akhlak. Artinya menyempurnakan akhlak yang sudah dibangun oleh para nabi-nabi dan para rasul sebelumnya, sehingga keberadaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi khatamun nabiyyin, menjadi penutup para nabi dan juga sekaligus menjadi penyempurna untuk pembangunan akhlak manusia. Dan sebagaimana yang sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, ya, berbicara akhlak itu adalah sesuatu yang tidak terlepas dari landasan iman dan juga aturan. Ya. Artinya dikatakan
akhlak dalam Islam adalah manakala seseorang berbuat, ya, bersikap dilandasi dengan iman karena Allah Subhanahu wa taala, dan perjalanannya diatur oleh Islam, perjalanannya diatur oleh syariat, sehingga lahirlah akhlak. Dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membangun akhlak umat manusia adalah agar peradaban umat manusia senantiasa berjalan sesuai dengan fitrahnya. Ya. Karena sesungguhnya akhlak Islam itu sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lam. Yang artinya fa'aqim wajhaka, maka hadapkan wajahmu lid-dini hanifa, kepada agama yang lurus. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, fitrah Allah allati fataran nasa 'alaiha, yang telah menciptakan manusia dengan fitrah itu. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada penciptaan Allah Subhanahu wa taala atau dalam fitrah itu. La tabdila li khalqillah, dzalikad dinul qayyim, dan itulah agama yang lurus. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, jamaah sekalian, ihwafillah, mitra Jaisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengingatkan kita bahwa akhlak, ya, yang dibawa oleh para nabi adalah sesuai dengan fitrah manusia. Atau ajaran Islam yang dibawa oleh para nabi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu adalah sesuai dengan fitrah manusia. Artinya ketika berbicara akhlak Islam ini nggak ada yang bisa menolak, ya, karena itu sesuai dengan fitrah manusia. Kecenderungan manusia itu terhadap akhlak Islam itu sangat cenderung, karena itu memang pasangan hidupnya atau pasangannya dalam kehidupan di dunia ini, dengan landasan ayat tadi fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Sehingga ikhwafir rahimakumullah, hari ini terkadang kita suka prihatin, ya, ketika berbicara akhlak Islam itu seringkali agak masih belum diterima oleh sebagian orang yang belum memahami Islam. Ya. Sehingga akan seringkali muncul istilah-istilah yang agak sedikit menakutkan atau menyeramkan terkait dengan akhlak umat Islam. Seperti misalkan kaitannya dengan jihad misalkan. Ya. Ada sebagian umat manusia yang menganggap jihad itu bagian dari akhlak yang tidak baik, karena ya ketika berbicara jihad itu biasanya orang memahami hanya sebatas perang, dan dalam peperangan pasti adalah urusannya adalah ya pertumpahan darah, sehingga seringkali menganggap bahwa yang demikian itu ya tidak baik. Padahal sesungguhnya jihad yang dimaksud di dalam Islam itu adalah sesuatu yang sangat sakral dan sesuatu yang sangat mulia, dan prosesnya juga cukup panjang, ya. Karena makna jihad itu sendiri juga di dalam Islam itu cukup luas dan berproses, ya. Yang puncaknya bisa jadi tadi sampai kepada jihad qital, ya, pertempuran. Tapi itu bukan sesuatu yang tidak berproses. Artinya tidak mungkin dilakukan dengan tiba-tiba langsung begitu jihad langsung perang, kan, enggak. Sebagaimana Rasulullah SAW contohkan dalam perjalanan penegakan risalah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu bagian dari akhlak yang cukup unik, ya, akhlak yang cukup mengagumkan di dalam sejarah perjalanan akhlak Rasulullah SAW. Karena ternyata begitu indah, ya, begitu indah ketika akhlak, misalkan berbicara jihad, ya, terkait dengan akhlak jihad begitu indah.
Sehingga dalam perjalanannya ya, semuanya sebetulnya nanti orang ketika memahami Islam atau mengenal Islam dengan baik maka akan bisa menerima. Dan bagaimana akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memperkenalkan akhlak Islam, maka sungguh sangat luar biasa. Dan tidak kurang-kurangnya Rasulullah memberikan contoh dari mulai menghadapi orang yang cukup ekstrim misalkan. Seperti kisah bagaimana Rasulullah menampilkan akhlaknya di hadapan orang Yahudi, pengemis buta ya, yang hidup di pinggiran kota Madinah, yang Rasulullah punya misi untuk mendakwahi orang Yahudi tersebut. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cukup luar biasa bagaimana akhlak Rasulullah menghadapi pengemis yang Yahudi yang setiap kali diberikan makanan oleh Rasulullah bahkan disuapi dengan suapan yang paling baik ya. Dan habis itu selalu dicaci maki oleh pengemis tersebut, tapi Rasulullah nggak marah. Bahkan sampai Rasulullah kemudian wafat. Dan sampai kemudian Abu Bakar Siddiq menanyakan bagaimana akhlak yang dilakukan oleh Rasulullah yang belum beliau lakukan. Maka ada satu yang disampaikan oleh Fatimah bahwa Rasulullah senantiasa memberikan makanan di pagi hari pada pengisi Yahudi. Maka Abu Bakar mencoba untuk mengikuti akhlak Rasulullah SAW tersebut. Dan ternyata nggak bisa menyamai. Walaupun dia bisa memberikan makanan, tapi kemudian pengemisnya bisa memahami bahwa ini bukan orang yang biasa memberikan makanan di pagi hari. Sehingga dia protes, kamu bukan orang yang biasa memberikan sarapan di pagi hari. Maka Abu Bakar baru menyampaikan bahwa orang yang setiap pagi memberikan sarapan untukmu, dia telah meninggal dunia. Dan tahukah engkau bahwa dia adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengemis Yahudi tersebut ketika disebutkan namanya bahwa dia adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seketika itu dia menangis dan kemudian dia mengikrarkan 2 kalimat syahadah. Dia masuk Islam ya di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak ada. Dan begitu indahnya akhlak yang ditampilkan oleh Rasulullah dalam menghadapi berbagai macam orang ya, dalam rangka menanamkan akhlak Islam atau akhlak Islam. Karena sesungguhnya ketika berbicara akhlak adalah wujud daripada dinul Islam ya. Perwujudan akhlak Islami adalah ya, dinul Islam itu sendiri, yaitu praktek dalam rangka melaksanakan seluruh aturan-aturan Islam, itulah akhlak. Nah, sebegitu penting dan sebegitu mulianya akhlak yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini menjadi teladan buat kita. Bagaimana kita mampu menjadi sosok Muslim yang bisa berakhlak sebagaimana akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, luar biasa Ustadz. Tadi Ustadz menyampaikan bahwa Rasulullah SAW dalam menjalankan akhlak ini sebagai penyempurna daripada nabi-nabi sebelumnya. Betul. Dan saya pernah dengar bahwa nabi itu merupakan bagian daripada pembangunan akhlak yang dibangun oleh nabi sebelumnya, dan nabi hanya menjadi bagian, ada satu bangunan, satu sisi yang itu belum terpenuhi, dan Rasulullah menganggap seperti itu. Artinya berarti akhlak ini sudah terbangun daripada nabi-nabi sebelumnya. Betul. Nah, selanjutnya bagi kami Ustadz, akhlaknya bagaimana yang harus kami bangun? Apakah cuma akhlak kehidupan sehari-hari yang ternyata itu menjadi kegiatan rutinitas biasa? Nah, bagaimana menurut Ustaz? Ya, di awal sudah disampaikan. Ketika berbicara akhlak itu berbicara menyeluruh ya. Iya. Oh. Ya. Bahkan tidak dikatakan akhlak ya, ketika tidak dilandasi dengan iman dan juga tidak diatur oleh aturan Islam. Ya. Karena berbicara akhlak itu terkait dengan ibadah, sebagaimana dijelaskan dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika berbicara akhlak itu terkait erat dengan proses kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada mekanisme, ada aturan yang mengatur. Sehingga nanti bisa akan menjadi furqan ya, pembeda antara apakah ini akhlak Islam atau bukan. Iya. Karena bisa saja perbuatannya sama.
sama-sama berbuat dermawan. Ya. Hanya saja yang satu dermawannya dilandasi dengan iman dan menjalankan perintah Allah, ada yang satu dermawan karena bawaan fitrah. Karena kecenderungan manusia itu terhadap Islam itu sangat cocok sehingga dia senang dermawan. Tapi tidak dibangun dengan landasan iman. Maka nilainya yang berbeda. Ya. Inilah yang membedakan. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi teladan, ya. Menjadi uswah bagaimana membangun akhlak dalam kehidupan sehari-hari, dan ini menjadi sesuatu yang sangat penting, menjadi nilai. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi tetap ketika kita ingin menampilkan atau berakhlak yang baik, maka teladan kita adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu bahwa pembangunan akhlak yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terlepas dari landasan karena mentauhidkan Allah, ya, mentauhidkan Allah. Ya. Terus tadi Ustadz sempat menyampaikan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu ingin mencontoh Rasulullah SAW dari seluruh aspek kehidupan Nabi, sehingga dia bertanya kepada anaknya yang dulu menjadi istri Nabi, bagaimana kehidupan Nabi, tapi ada satu yang belum ditunaikan, yaitu tadi yang Ustadz ceritakan bagaimana Nabi memberikan makan kepada orang yang ternyata menghina dia. Betul. Dan Rasulullah tidak pernah menceritakan ini kepada siapapun. Luar biasa ini Ustadz. Nah, di zaman sekarang ini semakin banyak justru Ustaz, kalau kita ngasih ke orang, tukang, maaf nih Ustaz, orang yang sering minta kita kasih, itu dijadikan profesi. Betul. Ya. Itu karena itu bisa begitu, karena apa tuh Ustaz? Apa tadi kan Ustaz sampaikan yang namanya akhlak harus didukung dengan syariah, dengan landasi dengan keimanan, sehingga itu bernilai ibadah. Nah, bagaimana menurut Ustaz? Ya, ketika hanya, apalagi landasinya kayak apa? Profesi ya. Iya. Yang minta-mintanya itu stop. Oh, yang minta-minta yang jadi profesi. Ya. Justru dalam Islam itu minta-minta itu sesuatu yang ya bukannya dilarang, tapi sesuatu yang kurang mulia. Karena Islam mengajarkan al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Bahwa orang yang memberi itu lebih mulia, lebih utama daripada orang yang seyogianya ya jangan sampai umat Islam itu sampai menjadi peminta-minta, bahkan karena akan menghinakan dirinya. Kita sudah diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala cukup sempurna, yang itu bisa untuk memenuhi kebutuhan jasadnya ya, untuk memenuhi kebutuhan apa namanya? Jasadiahnya. Nah, biasanya mental-mental yang peminta-minta itu ya karena tidak disadari bahwa ada apa namanya? Sesuatu yang sangat prinsip, yang sangat penting, yang bukan hanya urusan jasad saja, ya, bahkan itu menjadi urusan yang sangat prioritas, yaitu urusan nafsiahnya, jiwanya, sehingga harusnya jiwanya harus dibangun kesadarannya supaya tidak menjadi minta-minta. Jadi seyogianya jangan sampai ada umat Islam yang sampai profesinya minta-minta, walaupun kebanyakan ya kalau kita lihat hari ini, Yesus bagian yang minta-minta itu umat Islam. Ya, maka tugas kita ya, bagaimana membangun keyakinan terhadap mereka, karena setiap kita sudah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki yang paling baik adalah rezeki yang didapatkan dengan cara dia mengeluarkan tenaga, dengan mengeluarkan keringat, bekerja dengan bekerja, entah jadi petani, entah jadi pegawai atau jadi pedagang dan sebagainya. Intinya dia mau bekerja, tidak meminta-minta. Jadi seperti ini Ustaz, kita dikasih nih Ustaz. Kalau ini alhamdulillah. Berarti menjadi contoh ini buat yang lain Ustaz ya. Nah Ustaz, jadi misi para nabi itu membangun akhlak. Nah, akhlaknya adalah akhlak Islam. Nah, kalau bicara bangunan kan berarti itu berproses. Ya, dari dia pondasi, tiang sampai kepada atap. Nah, Nabi tadi menyatakan sudah mulai sempurna. Nah, jadi akhlak ini apa nih Ustaz? Apakah din Islam itu apa sepertinya bahwa akhlak ini satu kesatuan yang kalau bangunan itu kan dari temboknya itu isinya aja semen. Nah, jadi
Bagaimana tuh Ustaz? Ya. Yang sering terjadi kekeliruan di umum ya atau di masyarakat kita seringkali memisahkan antara keyakinan antara iman dengan akhlak. Bahkan kadang-kadang menganggap akhlak itu sesuatu yang sangat yang terpisah Bisa. dari apa namanya? Keyakinan keimanan sehingga suka ada muncul ini orang ibadahnya bagus ya, sholat tahajudnya bagus, jamaah di masjidnya bagus, tapi akhlaknya jelek. Ini kan sesuatu yang sangat parsial. Seharusnya ketika seseorang mampu membangun ibadah ritual dengan bagus itu melahirkan akhlak yang bagus, karena akhlak yang bagus itu lahir dari proses pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala atau buah dari proses pengabdian kepada Allah sehingga muncul karimah-karimah, kemuliaan-kemuliaan. Sehingga kalau orang yang ibadah ritualnya bagus, maka kalau landasannya benar dan memahami status ibadahnya itu dengan landasan yang benar, maka pasti akan melahirkan buah-buah yang baik. Artinya akhlak yang secara lahiriah akan bisa baik. Nah, artinya bahwa ketika berbicara akhlak itu menjadi satu kesatuan yang utuh antara apa yang ada di dalam jiwanya ya, yaitu keyakinannya atau akidahnya, imannya, dengan lahiriahnya, aspek lahiriah. Karena kalau menurut Imam Al-Ghazali, ya dikatakan akhlak adalah ketika ada dua aspek yang menyatu, yaitu aspek khuluq dan khalaq. Khuluq itu artinya aspek batiniah, khalaq itu artinya aspek lahiriah, dan itu sama, artinya apa yang dia lakukan itu lahir dari dalam jiwanya, yang jiwanya dilandasi dengan iman, dengan tauhid, sehingga melahirkan akhlak. Atau kalau kita mau sederhanakan dengan kalimat yang sederhana, kalimat akhlak itu kan tidak terlepas dari akar kata makhluk dengan al-khaliq. Sehingga kalau kita mau sederhanakan, ya berbicara akhlak adalah hubungan antara makhluk dengan khaliqnya, maka melahirkan akhlak. Nah, proses hubungannya itu kan nggak asal hubungan. Kita bisa berhubungan dengan Allah kan diawali dengan landasan kita mengimani Allah. Kita meyakini Allah sebagai Rabb, sebagai apa namanya ilah yang kita sembah, yang kita ibadah, yang kita pinta. Sehingga keyakinan itu yang menjadi landasan kita untuk beramal. Dan kemudian dalam perjalanannya proses beribadah kan gak asal-asalan. Ibadah itu diatur. Seperti sholat, ya diatur dengan ada syarat rukun sholat diatur. Nah begitu juga dengan akhlak sebetulnya. Jadi nggak diatur oleh aturan Islam yang atur bagaimana dalam perjalanannya akhlak itu nanti akan terkawal sampai sampai sempurna. Diutam makarimah sampai menjadi mulia. Kalau sudah mulia itu sudah sempurna, sudah menjadi buah. Sehingga ya butuh proses. Dalam perjalanannya proses. Artinya kapasitas iman seseorang itu menentukan kualitas akhlaknya. Orang yang kapasitas imannya baik, maka akhlaknya insya Allah baik. Yang kapasitas imannya belum baik, ya akhlaknya sesuai dengan kapasitas imannya. Berbanding lurus. Seperti itu. Ya, Ustaz. Tadi Ustaz sempat sampaikan juga sebagai buktinya orang berakhlak baik itu sholatnya. Nah, saya tertarik nih Ustaz. Sering kita mendengar penjelasan bahwa sholat itu dapat mencegah keji dan mungkar. Betul. Nah, namun yang jadi dilema Ustaz, mudah-mudahan ini udah enggak gitu. Saya cuma masa lalu dan saya pernah merasakan juga Ustaz. Ke masjid, pulang, ternyata sepatu atau sendal yang saya pakai entah kemana Ustaz. Saya sih nggak menyalahkan siapa-siapa. Mungkin saya salah naruh, akhirnya saya lupa gitu Ustaz. Nah, padahal kan jelas itu sederhana Ustaz. Bagaimana untuk urusan yang lebih besar? Betul. Ya, padahal kan sholat itu merupakan bagian daripada akhlak yang harus mencerminkan. Gimana Ustaz? Iya, betul. Jadi apalagi terkait dengan hari ini ya, banyak terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj. Hikmah terbesar dari peristiwa Isra Mi'raj itu kan adalah ibadah sholat. Artinya menunjukkan betapa sholat ini menjadi ritual yang sangat penting, bahkan nanti ini menjadi standar ukuran baik dan buruknya amal seseorang. Ketika sholatnya baik, maka insya Allah akhlaknya baik. Atau akan menjadi landasan untuk amalan-amalan yang lain bisa menjadi baik. Nah,
seyogianya ya, ketika sholat kita dilandasi dengan iman karena Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Seluruh nilai-nilai dalam sholat kita. Kan kalau kita sholat kan membaca bacaan-bacaan yang arti dari bacaan-bacaan sholat itu menunjukkan ya akhlak kita kepada Allah dan nanti juga akan harus melahirkan akhlak kita kepada sesama. Ya. Baik kepada manusia, baik kepada alam, baik kepada makhluk yang lain. Ya. Sehingga dengan sholat kita itu menjadi kekuatan kita untuk bisa mencegah tadi. Ya. Orang yang mampu menegakkan sholat dengan benar, maka ini menjadi kekuatan untuk bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Dan kualitas sholat yang seperti itu adalah kualitas sholat yang sudah baik lah, artinya menjadi kekuatan untuk bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, terkadang masih banyak orang yang sholatnya iya tapi maksiat juga iya. Astagfirullah. Ya, atau sholatnya iya melakukan kezaliman juga iya. Ya, itu tadi kalau berbicara lahiriah itu kan berbanding lurus dengan batiniahnya ya, dengan jiwanya. Ya, bisa jadi karena kapasitas imannya masih sebatas itu sehingga belum mampu menjadi kekuatan yang kuat untuk bisa mencegah kemungkaran. Iya. Karena dalam mencegah kemungkaran juga nanti kan dilihat kualitas imannya. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang-orang yang melihat kemungkaran itu dia bisa mencegah kemungkaran biyadih dengan kekuatannya. Ya. Tentunya ini sangat berbeda kapasitas orang yang bisa mencegah kemungkaran dengan kekuatannya dengan orang yang hanya mencegah kemungkaran dengan hanya benci. Ya. Karena nanti yang iman yang paling rendah adalah ketika melihat kemungkaran dia hanya gerutu aja dalam hati. Dia kesal tapi tidak berdaya apa-apa. Tapi itu ya masih beriman artinya. Yang parah adalah ketika melihat kemungkaran biasa-biasa saja. Nah, itu bukan akhlak Islam. Ya, berarti juga Ustadz dalam pembangunan akhlak dikuatkan juga dieratkan dengan kualitas keimanan. Betul. Ya. Nah, berarti iman itu berkualitas, berarti ada tingkatan rendah, menengah, gimana Ustaz? Iya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri kan ketika berbicara iman ya ada yazidu wa yanqus, bisa bertambah dan bisa berkurang. Tapi ya dalam proses perjalanannya itu ada seseorang yang yazidu wa yanqusnya itu tidak sampai kepada yang kemudian meninggalkan atau keluar dari Islam. Ada saatnya nanti seorang mukmin mengalami penurunan dan kualitas ibadahnya tapi tidak sampai dia melakukan pelanggaran. Ada orang yang dalam praktek akhlaknya dia mukmin, ya. Tapi ketika dalam kondisi yangkus itu sampai kemudian ada terjadi pelanggaran, melakukan maksiat misalkan. Tapi ada juga seorang mukmin yang dalam ketika mengalami degradasi keyakinannya atau keimanannya, dia hanya sebatas semangatnya berkurang, tapi dia tidak berani untuk melakukan maksiat. Itu menunjukkan kualitas iman yang seperti itu yang harusnya harus dibangun dan sampai kepada sempurna, karena memang keyakinan ini kan harus dibangun sampai sempurna, sebegitu juga dengan akhlak supaya sempurna. Karena tadi berbicara akhlak itu berbanding lurus dengan iman, maka sesungguhnya iman juga harus sampai sempurna. Ya. Atau bahasanya akmalul yakin, sempurnanya yakin. Kalau akhlak ya akhlakul karimah, ya sampai sempurnanya akhlak. Sehingga dalam proses itu ada fase-fase ya, seperti misalkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin juga menjelaskan bagaimana ada akhlak yang baru sebatas akhlak ilmul yakin, kemudian ada ainal yakin, dan Imam Ghazali sampai mengatakan ada hakul yakin, akhlak ya, iman yang sebenarnya, hakul yakin. Nah, itu menunjukkan bahwa dalam proses perjalanan iman itu ya bertahap ya, bertingkat-tingkat. Dan ini sesuai dengan Al-Quran yang disampaikan di dalam surat Al-Hijr ayat terakhir. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin.
Sembahlah Tuhanmu sampai kepadamu al-yakin. Ini kalimat hatta ya'tiyakal yakin ini menunjukkan sebuah proses pembangunan keyakinan. Ya. Bagaimana proses pembangunan keyakinan itu dibangun di dalam dirinya sampai sempurna. Ya, Mitra JIC di mana saja berada, sungguh ini menarik buat kita semua karena setiap yang kita lakukan, apakah itu mencerminkan akhlak Islami atau ternyata sebagaimana Ustadz pernah sampaikan sebelumnya bahwa akhlak itu juga akhlak sahiyah, akhlak yang buruk. Ya, sebagaimana yang pernah Ustadz sampaikan, maka bagaimana berupaya biar kita selalu itu menjadi atau memiliki akhlak yang mulia tadi. Bahkan sampai kepada Ustadz tadi, sampai kepada keyakinan yang sempurna, akmalul yakin. Nah, yang susah itu kayaknya prosesnya Ustadz. Ya, karena iman itu kan, yang pernah saya dengar Ustadz, itu bukan sesuatu yang simsalabin, abrakadabra, jadi. Betul. Tapi dia tuh berproses. Nah, prosesnya ini Ustadz. Ya. Kadang ikut pengajian, malas juga Ustadz kadang. Ya. Kadang, aduh gimana gitu. Bawaannya berat gitu. Padahal maunya sih bagus. Tapi, nah gimana Ustadz? Kita bicara proses bagaimana untuk menumbuhkan akhlak yang mulia tadi. Ini menarik sekali. Bahwa betul untuk sampai kepada sempurnanya akhlak kita, maka ada proses yang harus jalan. Dan proses itu ya sangat terkait erat dengan nafsiyah kita, dengan diri kita, dengan upaya kita, dengan ikhtiar kita, bagaimana kita mampu memproses akhlak kita atau membangun keimanan kita supaya meningkat. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan fasilitas yang menunjang untuk bisa membangun kesempurnaan akhlak kita. Allah sudah memberikan pendengaran, penglihatan, hati, itu potensi yang cukup luar biasa. Ya, dengan sam'a, absor, afidah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, ini menjadi kekuatan yang secara mandiri ya. Kita bisa dengan itu menjadi fasilitas untuk membangun akhlak kita. Dan tentunya bukan hanya itu saja. Ada Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an itu wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah untuk manusia. Sehingga proses perjalanan hidup manusia, proses perjalanan iman manusia itu nanti ya, di samping ada sama'an absor afidah yang menjadi fasilitas diri kita, maka Al-Qur'an menjadi pembimbingnya. Maka tugas kita bagaimana kita berupaya untuk menyentuh ya, menyatukan Al-Qur'an supaya menjadi menyatu dalam diri kita. Karena Al-Quran itu kan ibarat cahaya. Al-Quran itu cahaya. Cahaya yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam diri kita juga ada cahaya, dari cahaya fitrah. Kalau kita lihat dalam surat An-Nur ya, surat 24 ayat 35, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah. Zaitunatil la syarqiyyah wal gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur yahdillahu li nurihi may yasha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi. Wallahu bikulli syai'in alim. Ya, ayatnya cukup panjang. Ini ayat ini menegaskan atau menggambarkan bahwa perumpamaan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Allahu nurus samawati, Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Mathalu nurihi, perumpamaan cahaya Allah Subhanahu wa taala kamishkah fiha misbah, seperti dinding yang di dalamnya ada tabung kaca. Al-misbahu fi zujajah, dan di dalam tabung kaca itu ada misbah ya. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri, yang kacanya saja sudah berkilauan, sudah memberikan memancarkan cahaya walaupun ya kaca. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun, bagian bintang-bintang. Durri yuqadu min syajaratin mubarakah, dan menyalanya lampu yang ada di dalam kaca itu karena ada minyak zaitun. Zaitunatil la syarqiyyah wal gharbiyah, yang sumber minyak zaitun itu bukan dari barat maupun bukan dari timur. La syarqiyyah wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudi walau lam tamsasunar. Apalagi minyak zaitun ini sudah mengeluarkan cahaya. Jadi minyaknya saja sudah bercahaya. Ya.
walau lam tamsas hunar, belum disentuh oleh api sama sekali. Minyaknya saja sudah ya, bercahaya. Walau lam tamsas hunar. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Artinya cahaya Al-Quran kemudian menyatu dengan cahaya yang ada dalam jiwa manusia atau fitrah manusia. Inilah yang kemudian melahirkan petunjuk Allah. Yahdillahu linurihi mayyasha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. Allah memberikan perumpamaan itu bagi manusia agar manusia tahu. Jadi ayat ini menggambarkan bagaimana proses ya, terbangunnya akhlak kita, terbangunnya iman kita itu diawali dengan ada sentuhan ya. Cahaya Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud dalam ayat ini adalah Al-Qur'an ya. Karena sesuatu yang bukan dari timur dan bukan dari barat adalah Al-Qur'an ya. La syarqiyah wala gharbiyah. Yang dimaksud dengan zaitunatil la syarqiyah wala gharbiyah, bukan dari timur dan bukan dari barat, adalah Al-Qur'an. Dari mana dia datangnya? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika cahaya ini menyatu dengan cahaya manusia ya, dalam diri kita ada fitrah dan itu cahaya ya, sehingga seringkali dikatakan iman nurul fitrah ya. Ya. Iman yang baru ya potensinya karena baru sebatas fitrah dan ini diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang terlahir itu sudah diberikan fitrah, sudah diberikan iman walaupun hanya sebatas potensi. Nah, potensi iman itu akan bisa tumbuh berkembang manakala bisa menyatu dengan Al-Quran. Ya. Makanya Allah katakan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Ketika dua cahaya ini bertemu antara cahaya fitrah yang ada dalam nafsiyah manusia dengan Al-Quran yang menjadi cahaya yang diberikan oleh Allah, maka lahirkan petunjuk hidup. Yahdillahu linurihi, Masya Allah memberikan hidayah ya terhadap cahayanya kepada siapa yang dikehendaki. Ya, Ustaz. Jadi prosesnya ya harus Al-Quran menjadi petunjuk yang akan bisa membangun kesempurnaan iman kita dan kesempurnaan akhlak kita. Walaupun nanti ketika berbicara ayat ini ya, bukan hanya Al-Quran saja ya, karena ayat ini nanti akan meliputi ada ayat kauniyah, ada ayat dan kauniyah juga meliputi ada ayat afaqiyah, ada anfusiyah. Nah, itu juga salah satu yang bisa menyempurnakan proses kita untuk membangun akhlak kita supaya menjadi sempurna. Demikian. Ya, luar biasa Ustadz. Sepertinya nanti kita harus ada khusus tentang akhlak terhadap Quran, Ustadz. Bagaimana sikap kita terhadap Quran. Ya. Cuman karena waktu kita dibatasi, ya. Dan saya lihat Ustadz sepertinya udah pakai sarungan ini. Ya. Cuman kalau di Mitra nggak kelihatan Ustadz. Kita alhamdulillah dibatasi sama meja nih ya. Kayaknya Ustadz mau ceramah Jumat juga ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Ya. Nanti saya mau ikut loh Ustadz. Boleh. Ya. Biar nanti juga saya bisa ngeliat setelah di sini biar bisa lihat langsung Ustadz. Nah, nanti insya Allah kita mau ada tema khusus tentang bagaimana berakhlak terhadap Al-Quran. Boleh. Karena dalam Quran saya pernah dengar juga Ustadz surat Al-Hasyr bahwa Al-Quran itu apabila ditaruh di atas gunung maka gunung itu akan hancur berantakan. Nah, apakah Al-Quran yang sering kita bawa? Apakah itu mushaf itu? Nah, nanti kita bahas tapi nanti Ustaz. Nah, yang sekarang karena kita kan ngebahasnya tentang akhlak. Ya. Betul. Nah, bagaimana menurut Ustaz, terutama ini anak-anak muda kita nih Ustaz. Ustaz kan salah satu asatid Ustaz di pesantren. Ya. Bagaimana membina anak-anak kita yang enggak pesantren nih Ustaz. Terutama pesan buat para orang tua nih Ustaz. Kalau di pesantren kan mereka sudah terkondisikan, terisolasi dengan ruang sehingga sholat tahajudnya udah dibiasakan, baca Qur'annya. Nah, maka bagaimana Ustadz untuk membiasakan juga di rumah-rumah kita, terutama para orang tua, agar anak-anaknya itu bagaimana kehidupan pesantren berjalan juga di rumah Ustadz. Ya, betul. Ya. Ya, baik. Sebenarnya ketika berbicara akhlak itu yang menjadi tanggung jawab orang tua ya. Bagaimana orang tua harus mampu pertama jadi contoh dulu, menjadi teladan yang baik, menjadi teladan baik untuk keluarganya. Artinya orang-orang yang ada di dalam rumah itu menjadi tanggung jawab kepala rumah tangga untuk memberikan contoh akhlak yang baik. Sehingga nanti dalam proses pembangunan akhlak ya
akan melihat sosoknya, lihat sosok yang menjadi pemimpin di dalam rumah tangga. Iya, iya. Dan biasanya menjadi cermin. Ya. Baiknya rumah tangga kita itu karena ya pemimpinnya baik. Iya, iya, iya. Seperti itu, termasuk istri kita. Hmm. Walaupun ya nanti bisa jadi dalam proses perjalanannya ada yang nggak sama. Karena itu juga dicontohkan kan dalam sejarah bagaimana istri Nabi Nuh, bagaimana istri Nabi Nabi Lot ya, yang ternyata ya nggak sejalan dengan suami. Tapi ya umumnya seperti itu, sehingga kalau orang tua mampu ya membina atau mendidik keluarganya supaya menjadi anak-anak yang berakhlak, keluarganya bisa mencerminkan akhlak yang baik, maka ya lebih baik di rumah. Artinya tanggung jawab orang tua. Kalau misalkan tidak punya kemampuan, ya maka hari ini solusinya ya di pesantren. Ya, salah satunya tadi saya diamanahi untuk ngurusin atau ikut membantu mengajar anak-anak di pesantren. Karena itu salah satu juga tempat yang aman ya, tempat yang ya bisa melindungi anak-anak kita dari hari ini yang luar biasa, pergaulan anak-anak remaja kita ya, atau akhlak-akhlak anak remaja kita harinya sudah cukup memprihatinkan karena pengaruh dari budaya sekuler, pengaruh dari budaya-budaya di luar Islam yang ya tidak sesuai dengan fitrah manusia dan sangat memprihatinkan. Sehingga ya tadi salah satunya menjadi tanggung jawab orang tua di dalam keluarga, dan juga lembaga pendidikan hari ini salah satunya madrasah, pesantren dan sebagainya. Ya, Ustadz, waktu kita sampai jam 11, tapi alhamdulillah masih ada sedikit lagi. Mungkin menjadi closing buat kita semua. Ya, pesan-pesan buat terutama buat Mitra JSC di mana saja berada. Dan acara ini Ustadz nanti diupload di YouTube. Jadi bagi Mitra JSC yang mungkin saat ini lagi sibuk, karena ini lagi jam-jam sibuk Ustadz. Betul. Jam-jam sibuk orang sedang menutup toko usahanya karena mau Jumatan. Betul. Ya. Karena Jumatan ini menjadi perintah utama buat kita para laki-laki. Ya. Dan juga disiapkan perbekalannya juga buat para istri, para ibu untuk menyiapkan pakaian yang terbaik buat suami dan anak-anaknya untuk menunaikan sholat Jumat. Jangan sampai sholat Jumatnya ceramah udah naik, dia baru datang Ustaz. Kenapa? Karena pakaiannya belum kaos siap. Lagi ya? Pakai kaos lagi. Nah, jadi bagaimana Ustaz untuk Mitra JSC dan kita semua, terutama buat saya pribadi, kaitkan dengan akhlak yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Ya, baik pendengar Mitra JSC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kesimpulannya dari materi yang sudah disampaikan, bahwa ketika berbicara akhlak dalam Islam ini menunjukkan akhlak itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Sehingga sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus utusannya itu dalam urusan akhlak. Ya. Dalam urusan akhlak. Dan yang mesti harus kita pahami ketika berbicara akhlak dalam Islam itu berbicara terkait dengan iman ya, terkait dengan landasan akidah, dan juga ada syariah yang mengatur akhlak tersebut. Nah, ini yang mesti harus dipahami oleh kita, sehingga kita tidak bingung ketika mengartikan akhlak, karena seringkali terjadi pemahaman yang keliru ya. Seringkali menganggap bahwa akhlak ya hanya sebatas adab, etika, moral, sopan santun yang bisa saja itu dilakukan, nggak mesti harus orang beriman, karena realitasnya seperti itu. Artinya ketika berbicara akhlak ya berbicara terkait dengan landasan akidah, dan juga tidak terlepas juga dari syariah yang mengatur perjalanan akhlak itu. Sehingga ini menjadi penting sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabinya, mengutus para rasulnya adalah dalam rangka membangun sempurnanya akhlak. Dan yang maksud akhlak sini adalah akhlak Islam. Kenapa akhlak Islam? Karena akhlak Islam adalah akhlak yang sesuai dengan fitrah manusia. Sebetulnya manusia tidak bisa menerima Islam. Dia akan tunduk patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan oleh Islam. Tapi kenapa kemudian ada yang menolak, kemudian ada yang nggak menerima? Bisa saja karena ada pemahaman yang keliru, atau belum sampainya kebenaran yang sebenarnya, sehingga masih menuduh ya. Ya sebagaimana tadi kisah Yahudi yang sebetulnya kalau dia tahu Islam dan Rasulullah kan harusnya, kenapa yang menarik itu kenapa Rasulullah nggak terus terang bahwa saya yang setiap kali disuapin tuh dihina, dia Rasul diam saja. Ternyata itu juga strategi
bagaimana Islam mengajarkan untuk sabar menerima cacian, makian, dan itu barangkali ya satu pelajaran yang cukup berat hari ini. Ya kita belum mampu, kadang kita lebih marahan, lebih tersinggungan. Baru disinggung di Facebook atau di WA tuh kadang-kadang sudah emosinya mulut lah. Udah baper gitu. Iya, artinya kita dibawa berbicara itu menjadi sesuatu yang penting sehingga mesti harus diperhatikan dan mesti harus diperjuangkan. Karena salah satu nilai yang akan memberatkan timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil mizan adalah akhlak kita. Jadi akhlak kita menentukan beratnya timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini menjadi penting. Demikian barangkali. Ya, terima kasih Ustadz Ainur Rafiq sudah menyampaikan materi dan tausiahnya buat kita semua terkait dengan akhlak, karena setiap kita nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Ya, entah Ustadz duluan, saya belakangan, ya. Atau Mitra JIC duluan, saya belakangan, ya. Terserah, yang ngatur Allah. Yang ngatur Allah. Ya. Jadi kita benar-benar mempersiapkan dengan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang karimah, yang landasi dengan Al-Qur'anul Karim, yang dengan proses tadi di rumah-rumah menjadi tanggung jawab orang tua, menjadi qudwah, menjadi uswah, agar anak-anaknya selalu mengkonsumsi Al-Qur'an. Sebagaimana kopi ini Ustaz, kalau kita konsumsi melegakan, Ustaz sarapan jadi fisik sehat. Nah, begitu juga jiwa kita, kalau kita konsumsi Quran akan bercahaya. Ya, begitu Ustaz. Tadi Ustaz sampaikan Quran surat apa tuh Ustaz? An-Nur. Surat An-Nur. Nanti suatu saat kita bahas itu Ustaz. Biar perumpamaan, tadi Ustaz perumpamaannya kalau nggak digambar karena kita nggak ada, suatu saat mungkin ada whiteboard Ustaz bisa gambarkan atau ada benar-benar ilustrasi pohon gitu ya. Ilustrasi gitu. Ya. Biar nanti ngegambarnya gimana sih Ustaz? Ya. Insyaallah Mitra JIC di mana saja berada, kita dengan Ustadz Ainur Rafiq bukan saat ini saja, insya Allah kita akan di kesempatan yang lain di acara sorban, atau kita bisa off air Ustadz ya, bisa silaturahim ke Ustadz, nanti kita bisa lihat di Facebooknya Ustadz, nanti kita bisa sambil silaturahim bisa nanya-nanya tentang hal seperti itu, terutama tentang dunia pendidikan, bagaimana membentuk akhlakul karimah. Ya. Baik, Mitra JIC di mana saja berada, dan semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu di studio itu menunjukkan jam 11 tepat, dan akhirnya acara ini harus kita sudahi, dan tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada semua Mitra JIC yang sudah live langsung di streaming Facebook dan juga yang dia sudah komentar ya. Dan tadi saya mau bacain komentarnya, cuman handphone saya mati Ustaz. Ya, qadarullah ya, handphonenya mati, jadi saya udah nggak bisa buka-buka handphone saya lagi deh. Dan jadi insya Allah nanti bisa kita baca lebih lanjut, dan kami hanya berharap kepada Allah, semoga Mitra JIC yang ikut dalam kesempatan ini dimudahkan, dikuatkan, dan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama keimanan dan juga keikhlasan, dan juga terutama adalah pembekalan diri, keimanan dan ketakwaan untuk yaumil akhir kelak. Dan kita berdoa semoga kita semua bersama-sama bahagia di dunia dan khususnya di akhirat, yaitu di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Maka dengan ini kami tutup dengan sama-sama melafazkan kalimat hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.